bertemu kembali lagi kakak-kakak Sekolah Minggu HKBP Metro. Walaupun masih ibadah di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan sedikit lagu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo adik bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama, kidung jemaat. Yang kedua, Alkitab. Yang ketiga, amplop persembahan. Amplop persembahan tersebut bisa dititipkan dengan mama papa yang akan diberikan ke gereja. Ayo kita memulai ibadah kita. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan mulai ibadah kita, anak-anak. Kita buka kidung jemaat kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 21 hanya ayat 1. Ia bawa rasa bahagia.
Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 hanya ayat 1. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini kita ambil dari titah yang kedua. Titah yang kedua kita sama-sama mengucapkannya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doanya. Ikuti Inang ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Ayat yang pertama. Kita akan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doanya, ikuti Inang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita pada minggu ini yang diambil dari Roma 3 ayat yang ke-24. Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dihafal masing-masing di rumah ya anak-anak. Kita sama-sama kembali mengucapkan
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 hanya ayat 1. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363. Warta jemaat untuk kita, pengumuman. Selamat hari Minggu adik-adik semua, anak sekolah minggu yang kami kasihi. Minggu depan kita tetap masih beribadah melalui online. Kembali disiapkan bukunya minggu depan dalam bahasa Batak, berarti harus siapkan Bible dan juga buku indenya. Itu saja pengumuman untuk kita pada minggu ini. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Inang Bible Fruit kita. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, hanya ayat 1. Hai marilah
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Diikuti doa Inang ya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, anak-anakmu sekolah minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuntun dan bimbinglah hati kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan. Amin. Silakan dibuka Alkitabnya yang tertulis dalam kitab Matius pasal 27, dimulai dari ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Matius 27 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Inang akan membacakan untuk kita. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ayo Inang mau tanya dulu, siapa yang pernah mengolok-olok temannya? Tahu nggak artinya diolok-olok? Bisa juga artinya diejek ya. Siapa yang pernah ngejek temannya? Ayo jujur. Siapa yang pernah diejek? Gimana perasaanmu kalau diejek temanmu? Ayo. Dulu kalau Inang Bibel masih kecil, kalau diejek pasti nangis. Mengejek juga sering. Biasanya kalau kita mengejek itu karena sesuatu yang tidak kita suka. Lalu kalau kita diejek, pasti kita akan merasa sedih, nangis, ngadu sama mama, ngadu sama papa, sama kakak atau abang di rumah. Adik-adik, Yesus juga pernah loh diejek, diolok-olok. Itu yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini. Menurut adik-adik, Yesus nangis gak diejek? Gak hanya diejek loh, ternyata diludahi juga. Marah gak Yesusnya? Ternyata enggak. Beda dengan masa Inang Bibel waktu masih kecil. Kalau diejek nangis, kalau diolok-olok ngadu. Ternyata Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus walaupun dia diejek, walaupun dia diolok-olok, dimarahin, diludahin, tapi Yesus tidak pernah membalas. Nah, Inang Bibel juga mau nanya nih,
Siapa yang tahu kenapa Tuhan Yesus diolok-olok? Kenapa Tuhan Yesus diejek? Gak tahu ya? Tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Karena orang ramai yang berkumpul itu menganggap Tuhan Yesus sebagai raja waktu itu. Mereka enggak terima. Masa sih Yesus sebagai raja, sebagai penyelamat, enggak terima. Nah kadang-kadang kan adik-adik juga seperti itu. Kalau diperlakukan sesuatu yang enggak pas di hatinya lalu mengejek. Jangan ya. Nah kita harus meneladani Tuhan Yesus walaupun diejek, ih baju kamu jelek ya. Walaupun dihina, ih bajunya gak pernah ganti ke sekolah minggu. Masa sih jajannya 1.000 doang? Kan kadang-kadang diejek kan. Jangan nangis, jangan marah. Tak perlu juga lapor-lapor ke orang tua, nanti mama papa sedih di rumah kalau kita ngadu-ngadu. Tapi berdiamlah dalam hatimu, jangan juga membalas dalam hatimu dengan kata-kata yang tidak baik. Kita harus meniru Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun dihina, walaupun diolok-olok, walaupun diejek, tidak pernah membalas. Lalu firman Tuhan hari ini juga mengajak adik-adik sekolah minggu di rumah, jangan biasakan berbicara dengan kata-kata yang kasar. Walaupun sedang marah ya, walaupun sedang dongkol hatinya ya, jangan biasakan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jangan juga sampaikan kata-kata yang kasar kepada temanmu. Angkat tangan, siapa di sini yang bermusuhan? Bermusuhan dengan kakaknya, bermusuhan dengan abangnya, bermusuhan dengan teman di sekolahnya. Pasti karena diejek, pasti karena diolok-olok, pasti karena dihina. Tuhan Yesus tidak pernah menganggap musuh orang-orang yang mengejeknya. Jadi berdamai ya dengan temannya yang mengolok-olok atau mengejek ya. Jangan bermusuhan ya. Kita anak-anak Tuhan Yesus harus mencontoh Tuhan kita Yesus yang penuh dengan kasih. Setuju adik-adik? Setuju. Jadi pelajaran hari ini dari firman Tuhan yang kita dengarkan, yang pertama-tama jangan suka mengejek. Dan kalaupun kita diejek atau diolok-olok, jangan membalas. Ingat ya, jangan mengejek dan jangan juga membalas kalau adik-adik mendapatkan hinaan atau ejekan dari orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu agar kami senantiasa menjaga tutur kata kami, tidak suka mengejek dan tidak suka membalas ejekan orang lain atau teman-teman kami. Seperti Yesus yang walaupun diolok-olok tidak pernah membalas. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu selalu bertutur kata yang sopan kepada orang tua, kepada guru-guru, dan juga kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terimalah doa permohonan kami. Amin. Ayo adik-adik, siapkan persembahannya. Sebagaimana yang telah diumumkan oleh guru sekolah minggu, dimasukkan ke dalam amplop, jangan lupa menulis namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku meneladanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik semuanya berdiri ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil muji Yesus, Juru Selamatku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin.